Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah, NIM 2011050058, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dosen pengampu Ariska Oktavia M. Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Universal Decimal Classification dan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu pengertian Universal Decimal Classification atau disingkat dengan UDC. UDC adalah salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan, bibliografi, dokumentasi, dan pelayanan informasi di lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan dalam lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan perluasan sistem klasifikasi DDC yang disusun oleh British Standard Institution atau BSI di bawah pengawasan International Federation for Documentation. Yang kedua yaitu sejarah UDC. Awalnya berdasarkan Decimal Classification, UDC dikembangkan sebagai sistem klasifikasi analitiko sintetik baru dengan kosakata sejarah signifikan lebih besar dan sintak yang memungkinkan pengindeksan konteks yang sangat rinci dan pencarian informasi dalam koleksi besar. Dalam edisi pertama pada tahun 1905, UDC sudah termasuk banyak fitur yang revolusioner dalam konteks klasifikasi pengetahuan. Serangkaian tabel tambahan khusus dengan atribut tertentu tapi dapat digunakan kembali dalam bidang tertentu pengetahuan. Sistem notasi ekspresif dengan menghubungkan simbol dan aturan sintak untuk memungkinkan koordinasi mata pelajaran dan penciptaan bahasa dokumentasi yang tepat. Meskipun awalnya dirancang sebagai pengindeksan dan pengambilan sistem, karena struktur dan skalabilitas logis, UDC telah menjadi salah satu yang paling banyak digunakan sistem organisasi pengetahuan di perpustakaan, di mana ia digunakan baik untuk pengaturan rak, pengindeks konteks, atau keduanya. Kode UDC dapat menggambarkan setiap jenis dokumen atau objek untuk setiap tingkat yang diinginkan detail. Sejak edisi pertama dalam bahasa Perancis, Manuel du Repertoire Bibliographique Universel, UDC telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam berbagai edisi dalam 40 bahasa. Ringkasan UDC versi web singkat dari skema tersedia di lebih dari 50 bahasa. UDC digunakan dalam sekitar 150.000 perpustakaan di 130 negara dan dalam banyak layanan yang bibliografi yang membutuhkan pengindeksan konteks rinci. UDC juga digunakan dalam bibliografi nasional sekitar 30 negara. UDC secara tradisional telah digunakan untuk pengindeksan artikel ilmiah yang merupakan sumber informasi yang penting. Koleksi artikel penelitian di banyak negara yang mengikuti DKT output ilmiah mengandung kode UDC. 3 yaitu prinsip organisasi. Organisasi pengetahuan dalam UDC adalah berbasis disiplin. Ini berarti bahwa konsep yang dimasukkan dan ditempatkan di bidang di mana mereka dipelajari. Fitur tertentu biasanya diimplementasikan dalam UDC dengan kembali menggunakan konsep yang sama dalam berbagai kombinasi dengan subjek utama. Yang keempat, struktur hierarki UDC. Fitur UDC yang paling inovatif dan berpengaruh adalah kemampuannya untuk mengekspresikan pelajaran, bukan hanya sederhana namun hubungan antara subjek. Fasilitas ini ditambahkan ke struktur hierarkis, di mana pengetahuan dibagi menjadi 10 kelas. Maka masing-masing kelas dibagi menjadi bagian-bagian logis. Masing-masing subdivisi kemudian dibagi lagi dan seterusnya. Kelima, struktur sintetis UDC. UDC adalah klasifikasi analitiko sintetis atau faceted. Hal ini memungkinkan kombinasi terbatas atribut subjek dan hubungan antara subjek untuk diungkapkan. Keenam, tabel UDC. Dalam Universal Decimal Classification terdapat 2 macam tabel yang digunakan, yakni A. Tabel utama. Tabel utama atau disebut jadwal ini mengandung garis besar berbagai disiplin ilmu pengetahuan, diatur dalam 10 kelas, dan hierarki dibagi seperti yang dijelaskan dalam struktur di atas. Mereka diberi nomor dari 0 sampai 9.
B. Tabel tambahan umum. Tabel ini berisi tanda-tanda tambahan umum dan nomor tambahan umum. Yang ketujuh, kelebihan dan kelemahan UDC. Kelebihan UDC mampu memberi hubungan subjek daripada DDC. Kemampuan ini diperoleh dari pengguna indikator faset atau simbol yang menandai bagian komponen sebuah nomor kelas. Kelemahan 1. Kata universal dalam judul hanya mengacu ke cakupan subjek karena tidak pernah diletakkan aturan untuk pemakaian secara internasional. Akibatnya, penafsiran UDC sama banyaknya seperti pemakaiannya. 2. Indeks edisi ringkas kurang baik karena banyak memberikan notasi yang tidak terdaftar dalam bagan dan menghilangkan beberapa istilah yang terdapat pada bagan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.